Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita bahas mengenai firewall ya. Nah, di server Ubuntu 24.04 ya, kernelnya 68, jadi lumayan terbaru ya. Nah, tapi kita akan coba jelaskan dulu apa sih firewall ini. Nah, firewall ini adalah salah satu keamanan di jaringan komputer apa di komputer itu sendiri ya. Jadi memang bisa ditempatkan di mana saja tergantung dari kita menyetingnya ya. Nah, tapi pada intinya firewall ini adalah salah satu paling utama ya dalam sisi keamanan karena dia menurut saya pertama kali diterima terutama di server yaitu disaringnya itu oleh firewall ya, filter data yang aman dan tidak aman itu oleh firewall gitu. Yang menentukan lewat tidaknya itu data atau traffic itu oleh firewall gitu ya. Nah, oleh karena itu penting kita harus benar-benar mempelajari apa sih firewall ini. Nah, di sini saya akan bahas firewall-nya dari sisi komputer ya. Tadi di sisi komputernya itu server Linux Ubuntu ya. Nah, jadi kita bahas di situ supaya apa? Supaya kita bisa menjaga server Ubuntu kita supaya tidak jebol ya. Apa tidak ada yang iseng untuk melakukan hal-hal manipulasi data, perusakan dan lain-lain. Oleh karena itu firewall harus benar-benar dijaga, dikonfigurasi sedemikian rupa supaya supaya kuat gitu servernya. Oke, mungkin langsung aja. Jadi dia berposisi ada di tengah-tengah ya. Jadi anggap satu tembok yang memang itu sebagai filter tadi ya. Nah, anggap tembok ini di dalam komputer gitu ya. Itu sebagai penahan apa filternya traffic masuk keluarnya gitu. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja. Nah, kalau misal belum, itu kita gunakan apa namanya? Harus install dulu ya UVW-nya ya. Nah, ini salah satu firewall yang ada di server Ubuntu ya, di mana dia digabungkan dengan IV table ya. Nah, kita bahas UVW dulu ya, supaya terurut gitu. Nah, kita langsung aja ada satu server, ada dua ya. Yang pertama itu dia dikali Linux. Nah, di 101 dan yang kedua itu 103 target testernya ya. Di mana kita akan pertama akan memblok dulu. Sekarang terbuka. Sekarang kita lihat portnya ya, yang terbuka versi di berapa aja. Nah, kita coba lihat dulu. Nah, di sini saya udah melakukan ping ya. Ping ya. Jadi ping ini sebagai salah satu bukti bahwa komputer itu jalan gitu. Tuh, biasanya meskipun ping itu sendiri bisa kita blok ya. Cuman standarnya gini, dia komputer 103 ini servernya ya, dia jalan gitu. Nah, itu dengan ping ya. Oke. Nah, di sini saya udah login. Yang pertama itu dia di hostname-nya tadi udah dibilang Ubuntu ya. Ini ya, LTS Ubuntu 24.04. Yang kedua itu kernelnya di sini. Kenapa dua hal ini penting? Karena itu sebagai salah satu standar pengidentifikasian ya, harus diketahui nih operation systemnya di apa gitu, kernelnya berapa. Itu kalau Linux ya. Nah, terus di sini UVW-nya itu di versi 0.36.2 ya. Ini penting juga karena supaya mungkin ada, meskipun itu jarang ya, ada perintah-perintah yang memang tidak jalan di versi ini gitu. Atau versi lama atau versi baru itu kadang-kadang suka ada perbedaan. Nah, untuk IV table-nya dia di versi v1.8.10 ya. Jadi ketika kita menggunakan UVW ini selalu ada IV table gitu. Karena ini sangat berhubungan sekali gitu. Oke, untuk mungkin kita coba langsung ya di teorinya.
Yang pertama tadi ya, spesifikasinya kita udah tahu. Kenapa? Ya tadi kalau misal kita belum jelasin ya mungkin pada bingung juga ya di sisi versi-versinya. Nah ini, versi-versi yang memang dipakai ya di spesifikasinya. Dan untuk IV-nya tadi udah dilihatkan juga ya. Jadi pengetesannya dengan Kali Linux ya, yang IP-nya 101 dan dia, target testernya tuh IP address-nya 103 ya, Ubuntu ya. Nah, oke, begitu. Nah, kita langsung aja ke teori lagi. Nah, kita coba satu-satu perintah ini. Ini perintah-perintah yang umum dan memang selalu digunakan gitu ya. Jadi tidak tidak belum yang spesifikasi yang ya memang inilah yang umumnya gitu ya. Yang kalau misal kita coba. Nah, di sini ada tadi udah saya masuk ke servernya ya, pakai SSH. Nah, ini selalu ping ya. Kita coba ping sini ya, ping ya gini ya. Ping ini artinya tadi dia jalan gitu ya. Nah, terus kita masuk ke dalam servernya ya. Di sini kita lihat IP address-nya ya. IP address dengan perintah ipconfig. Nah, di sini benar ya 103 ya. Nah, 192.168.1.103. Ini eh, IP servernya. Nah, saya udah masuk ke dalam. Nah, tinggal nanti kita lihat di sini apa namanya? Versi berapa yang porsi berapa yang terbuka gitu. Nah, kalau misal kita udah lihat berarti dia nih coba kita perhatikan ya. Jadi ada berapa? Ada 2 port ya. Port yang pertama port 22 sama port 80 ya. Nah, perlu diketahui ya ini untuk versi IPv6 ya. Jadi ya harus di ini juga gitu, harus didaftarkan juga takut ada yang mengakses menggunakan IP versi 6 gitu. Nah, untuk ini IP versinya versi 4 gitu. Nah, gitu ya. Nah, kita prioritas yang atas aja dulu ya. Nah, oke, kita dilihat di sini dan kita lihat di sini ada namanya Apache ya. Ada Apache, jadi dia sebagai penanda aja ini sebagai dia jalan gitu itu aja. Apache status ya. Nah, dia jalan. Nah, Apache ini dia berjalan di versi portnya ya. Di portnya port 82 port 80 gitu ya. Port 80. Nah, port 80 ini kita lihat dulu, kita buktikan dulu takut salah target ya. Nah, kita coba refresh ya. Di sini ada satu browser ya. Nah, ini. Ya, ini benar ya 103 terus ini defaultnya saya kasih nama juga di sini biar biar jelas aja. Oke, lanjut. Nah, kita nah untuk ini enable ini dia sebagai mengaktifkan pengaktifan saat firewall-nya itu aktif enggak gitu. UFW-nya tuh dia aktif enggak gitu. Nah, itu dengan cara enable. Status untuk melihat low. Nah, low ini dia low atau apa memperbolehkan lah di spasi portnya atau protokolnya ya. Nah, terus yang bawah yang deny port ini menolak gitu. Jadi si port itu mau diterima apa mau ditolak ya, tergantung kita melakukannya ya. Seperti yang sekarang berjalan tuh kan kayak gini ya. Low ya, artinya dia boleh gitu, boleh masuk nih, boleh. Lewat port 22, lewat port 80 gitu. Ini boleh masuk. Nah, ya. Artinya kalau boleh masuk port 80 ini jadi jalan gitu. Nah, sebaliknya misalnya kita coba ya, misal kita coba UVW-nya status number. Nah, untuk melihat coba ini kan dia status cuman dia nggak ada nomornya ya. Kalau ini ada nomornya. Untuk apa sih? Dia untuk menghapus gitu. Nomornya berapa? Misalnya saya mau menutup gitu, mau menutup portnya port 80-nya saya tutup nih gitu ya. Itu udah tutup aja gitu. Tapi hapus lah ya. Tutup itu maksudnya mau nutup hapus ya. Jadi tidak diperbolehkan. Dengan kalau misal tidak diperbolehkan seolah-olah dia ya nggak diperbolehkan gitu kalau dihapus tuh.
Tapi kalau misalkan bisa juga ditolak gitu, misalkan coba saya praktekkan hapus dulu ya, misalnya hapus dulu ya. Nah, statusnya. Kita coba refresh ya. Seolah-olah kalau dihapus tuh ya dia nggak mau ya. Ya, coba ya kita matikan dulu. Oh ya, ininya. Coba kita hapusnya satu lagi deh. Yang ketiga ya. Kalau nggak di setting, kita lihat dia masuk nggak gitu. Maksudnya nggak di low gitu. Dia ini nggak gitu. Coba dulu ya. Dia tetap masuk ya. Nah, coba kita ini apa blok apa deny gitu ya. Ini kayak gini ya. Perintahnya ini ya. Kita coba dengan ini selalu di sini ya. Nih, gini ya. Nah, itu udah ini statusnya gitu tadi low kan, low in. Ini sekarang deny in. Kita coba refresh. Masihkah bisa masuk? Ya. Ini artinya kalau muter-muter gini artinya nggak masuk sih. Dia seolah-olah ditolak gitu. Nangkep ya? Nah, itu salah satu pembuktian dari firewall ya. Jadi di mana ya tadi dibilang bahwa firewall itu untuk melakukan apa? Pemfilteran gitu ya. Mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Mana yang boleh masuk, mana yang enggak, mana yang dibuka, mana yang enggak. Nah, ini salah satu contohnya gitu. Tadi number udah ya. Nah, ini ada penting juga. Di sini ada UFW reset ya, di mana dia akan melakukan apa penghapusan ya. Apa yang disetting dia hapus gitu. Terus dia akan secara default dia akan disable gitu. Paham ya? Kan sekarang aktif nih. Nah, kalau kita reset, nah dia akan kehapus gitu. Kehapus kembali dari awal terus dia akan unaktif ya, tidak aktif gitu. Mati disable ya. Nah, ini jadi eh, mencoba-coba firewall ini hati-hati ya karena bisa-bisa kalau di server ya bisa down gitu, kayak dianggap down lah, jadi nggak bisa diakses dan lain-lain, gitu ya. Jadi mesti hati-hati dan itu silakan dicoba di lokal dulu ya. Kayak sekarang kan saya pakai VirtualBox ya, jadi saya coba VirtualBox dulu. Supaya supaya, tidak salah gitu, karena pada saat salahnya ini bisa fatal gitu. Nih segini ya, kayak gini kan, ini kan orang mungkin dianggapnya, "Oh ini nggak jalan servernya," gitu ya, padahal dia keblok gitu. Ya jadi dia nggak bisa kebuka gitu. Ini kan tadi port 80-nya kita di-deny gitu, ditolak lah. Oke. Nah, di sini kita bisa juga lihat apps-nya ya yang aktif. Yang bisa kita enable tuh apps apa aja. Kita coba clear dulu ya. Nah, kayak gini. Nah, oke. Ini untuk mencari infonya sih ya. Untuk mencari infonya. Cuman kalau untuk melihat list aplikasinya kita bisa kayak gini. Nah, di sini kita bisa pakai ya. Jadi bisa kita gunakan Apache Full ya atau Apache Secure ya. Untuk kalau misal pakai SSH kita gunakan ini aja. Jadi kalau misalkan sorry bukan SSH, SSL ya. Jadi harus pakai ini. Oke guys, untuk part ini mungkin sekian dulu. Nanti kita bahas lagi di part 2. Kita ngobrol lebih dalam lagi dan kita bahas lagi mengenai IP table ya. Jadi oke, ditunggu saja pendapat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.